Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Rakyat Inggris berduka, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usianya yang ke-96 tahun pada tanggal 8 September tahun 2022. Ratu Elizabeth telah memimpin kerajaan Inggris selama 70 tahun. Beliau adalah pemegang tahta terlama dalam sejarah kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth dinobatkan menjadi Ratu Inggris pada tanggal 2 Juni tahun 1953, menggantikan ayahnya yaitu Raja George VI. Tahta Ratu Elizabeth II secara otomatis akan diwarisi oleh putra pertamanya yaitu Pangeran Charles. Semenjak Ratu Elizabeth mangkat, masyarakat Inggris telah menyebutnya Raja Charles III, meskipun seremonial resmi oleh kerajaan belum dilaksanakan. Jika Ratu Elizabeth II adalah pemegang tahta raja terlama sepanjang sejarah kerajaan Inggris, maka Pangeran Charles adalah pemegang gelar Pangeran Wales terlama, sebelum akhirnya menjadi Raja Inggris. Raja Charles III lahir dengan nama Charles Philip Arthur George. Ia lahir pada tanggal 14 November tahun 1948 di Buckingham Palace, kota London, Inggris. Raja Charles III adalah anak pertama dari Elizabeth Windsor, yang lebih dikenal sebagai Ratu Elizabeth II, dengan suaminya Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Charles adalah anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu Putri Anne, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward. Pangeran Charles diberi gelar Prince of Wales pada tahun 1958, ketika usianya 10 tahun, namun Ratu Elizabeth baru menobatkannya secara resmi di usianya yang ke-21 tahun dalam seremonial kerajaan pada tahun 1969 di Kastil Caernarvon. Tak seperti keluarga kerajaan yang lain, Charles kecil tidak mendapatkan pendidikan eksklusif dari guru privat di dalam kerajaan, namun ia bersekolah layaknya anak-anak lain. Charles kecil beberapa kali berpindah-pindah sekolah karena sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Masa kecil Raja Charles lebih banyak dihabiskan di luar kerajaan, karena ia juga sempat tinggal di asrama. Raja Charles juga sempat menempuh pendidikan di Australia sekitar tahun 1962, yaitu di Gordonstoun. Charles disebut-sebut sebagai murid yang cukup pandai. Ia juga menghabiskan masa mudanya di tahun 1966 di Melbourne, Australia sebagai siswa pertukaran di Timbertop. Charles muda melanjutkan pendidikannya di jenjang universitas di Trinity College. Ia tertarik untuk belajar antropologi, arkeologi, dan sejarah. Selain berkuliah, ia juga memiliki banyak kegiatan. Salah satu hobi Charles muda yaitu olahraga polo. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Cambridge dan juga menjalani studi untuk mempelajari bahasa dan sejarah Wales di Universitas Wales, Aberystwyth. Di tahun kedua ketika Charles masih berkuliah di Cambridge, ia menerima instruksi terbang dari RAF atas permintaannya sendiri. Seperti anggota kerajaan yang lain, setelah kelulusannya Charles wajib mengikuti pendidikan militer di Royal Naval College, Dartmouth. Di tahun 1976 di 9 bulan terakhir masa pengabdiannya untuk militer Angkatan Laut Inggris, Charles mengambil alih komando pemburu ranjau pesisir HMS Brownington. Di tahun 1977, Raja Charles bertemu untuk pertama kalinya dengan Lady Diana Spencer. Kakak Lady Diana, Sarah Spencer sebelumnya juga sempat terlibat hubungan asmara dengan Raja Charles. Singkat cerita, Pangeran Charles melamar Diana pada tahun 1981, kemudian menikah di tahun yang sama. Pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana Spencer dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 1981 di Katedral St. Paul. Pernikahan tersebut sangat megah dan fenomenal. Pernikahan bak dongeng itu berhasil merebut hati rakyat Inggris. Setelah menikah, Pangeran Charles dan Lady Diana menempati Istana Kensington, memiliki 2 orang putra yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Pangeran Charles berada di sisi Lady Diana ketika anak-anaknya lahir, hal istimewa yang tak biasa bagi seorang ayah kerajaan. Memasuki tahun kelima pernikahannya, pasangan ini mulai terlihat murung di hadapan halayak Inggris. Perbedaan usia yang cukup jauh yaitu 13 tahun, disebut menjadi salah satu faktor permasalahan dalam rumah tangga. Di tahun 1996, Pangeran Charles dan Lady Diana resmi bercerai, setelah sebelumnya sudah berpisah selama 4 tahun. Pangeran Charles melanjutkan hubungannya dengan Camilla yang sudah berstatus janda di tahun 1995. Hubungan Charles dan Camilla tidak mendapat restu Ratu Elizabeth II dan banyak menuai cibiran publik. Hal ini dikarenakan Camilla San adalah cinta masa lalu Raja Charles dan sempat kandas sekitar tahun 1974. Namun kembali muncul ke permukaan ketika Pangeran Charles telah menikah.
diberitakan bahwa Camilla adalah penyebab keretakan rumah tangga Pangeran Charles dan Putri Diana. Sementara itu, Lady Diana yang sedang menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed meninggal dalam sebuah kecelakaan di Paris pada tahun 1997. Setelah kematian Diana, Pangeran Charles semakin berani menunjukkan diri bersama Camilla di hadapan publik Inggris dan juga mulai memperkenalkan Camilla ke dalam keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip tetap tidak memberikan lampu hijau bagi hubungan putra mahkotanya dengan Camilla. Perselingkuhannya dengan Camilla membuat Pangeran Charles tidak disukai oleh sebagian rakyat Inggris. Meskipun Ratu Elizabeth tidak menyetujui hubungan Charles dan Camilla, namun keduanya tinggal bersama di Clarence House sejak tahun 2003. Di tahun 2005, Pangeran Charles dan Camilla menikah secara sipil tanpa seremonial kerajaan, di Guildhall. Pangeran Charles memilih dan memutuskan akan memakai nama Raja Charles III. Padahal nama Raja Charles dianggap memiliki kutukan tersendiri mengingat sejarah buruk tentang Raja Charles pertama dan II. Masyarakat Inggris banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak memilih nama Raja George seperti kakeknya? Namun Charles bersikeras memilih menggunakan nama Raja Charles III. Camilla diberi gelar Queen Consort yang hanya sebagai pasangan wanita atau pendamping raja. Queen Consort tidak memiliki peran formal dalam kerajaan dan tidak memiliki hak sebagai ratu. Itulah biografi singkat dari Raja Charles III. Semoga bermanfaat dan bila mengetahui fakta lainnya tentang Raja Charles III bisa tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.